Wih, selamat pagi teman-teman. Hari ini pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu yang berjudul Hukum Pidana dan Acara Pidana dalam Perspektif Pendidikan Pancasila. Yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan. Hukum pidana dan hukum acara pidana memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana berfungsi untuk mengatur perbuatan yang dilarang atau menentukan sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan hukum acara pidana mengatur bagaimana proses penegakan hukum tersebut dilakukan. Kedua, hukum ini saling berkaitan dan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan pelindungan diri bagi masyarakat. Selanjutnya ada pentingnya perspektif Pancasila. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap aturan hukum termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam prakteknya, hukum tidak boleh hanya dipahami secara tekstual atau hanya berdasarkan pasal-pasal saja. Hukum juga harus memperhatikan nilai moral, rasa keadilan, dan kemanusiaan. Hal ini penting agar penegakan hukum tidak menjadi kaku atau bahkan merugikan masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya perspektif Pancasila, diharapkan penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan lebih adil, manusiawi, tidak sewenang-wenang, serta tetap menjaga keseimbangannya, serta serta tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Selanjutnya kita masuk di pengertian hukum pidana. Hukum pidana merupakan dari hukum publik yang mengatur hubungan antar negara dan warga negara dalam hal pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana, negara memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan yang dilarang, tetapi juga menjelaskan bagaimana sanksi diberikan kepada pelaku. Perbuatan yang diatur biasanya adalah perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat, mengganggu ketertiban umum, atau melanggar hak orang lain. Tujuan hukum yang utama adalah pidana. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu, masyarakat, dan negara agar tetap aman dan tertib. Karena sifatnya yang memaksa, hukum pidana memiliki sanksi yang tegas, seperti penjara, denda, atau hukum lainnya. Selanjutnya, kita masuk pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana yaitu hukum yang mengatur tata cara atau proses dalam menegakkan hukum pidana. Jika hukum pidana berisi aturan tentang perbuatan yang dilarang dan sanksinya, maka hukum acara pidana menjelaskan bagaimana aturan tersebut dilaksanakan di dalam praktiknya. Hukum acara pidana mengatur tahapan penanganan perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan di pengadilan. Setiap tahap ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, hukum acara pidana juga bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perilaku yang adil serta hak-haknya tetap dilindungi. Hal ini berjalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan dan keadilan sosial.
Selanjutnya ada hubungan hukum pidana dan hukum acara pidana. Hukum pidana berfungsi untuk menentukan perbuatan apa saja yang dilarang serta sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya. Sedangkan hukum acara pidana mengatur bagaimana cara negara menegakkan hukum tersebut melalui proses peradilan. Dengan kata lain, hukum pidana adalah isi atau aturan yang mengatur larangan, sedangkan hukum acara pidana adalah prosedur atau langkah-langkah dalam menegakkan aturan tersebut. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena tanpa hukum acara hukum pidana tidak bisa dijalankan dengan baik. Sebaliknya, tanpa hukum pidana, hukum acara pidana tidak memiliki dasar atau proses. Karena itu, keduanya harus berjalan secara seimbang agar penegakan hukum dapat dilakukan secara adil, tertib, dan sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya ada tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan jika dilakukan akan dikenakan sanksi. Di Indonesia tindak pidana diatur dalam KUHP yang menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk pelanggaran hukum atau tidak. Suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, harus ada perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Yang ketiga, terdapat unsur kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaian. Dan keempat, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan adanya aturan tentang tindak pidana, hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban serta menciptakan rasa aman dalam kehidupan sosial. Selanjutnya tindak pidana pelanggaran moral. Tindak pidana tidak hanya melanggar hukum tetapi juga nilai moral dan etika. Moral berkaitan dengan nilai baik atau buruk dalam masyarakat. Ada beberapa contoh. Saya ambil ada 3 contoh. Yang pertama ada korupsi, yaitu melanggar kejujuran. Yang kedua ada kekerasan, yaitu melanggar nilai kemanusiaan. Yang ketiga ada penipuan, yaitu melanggar kepercayaan. Selanjutnya ada tindak pidana sebagai pelanggaran sosial. Tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma sosial dalam masyarakat. Norma sosial adalah aturan yang tidak tertulis yang mengatur perilaku manusia ketika seorang melakukan tindak pidana. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Misalnya, meningkatnya kejahatan dapat menimbulkan rasa takut, mengurangi rasa aman, dan merusak kepercayaan antar warga. Lalu ada kaitan tindak pidana dengan nilai Pancasila. Setiap tindakan pidana pada dasarnya bertentangan dengan nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman hidup, tetapi juga menjadi dasar dalam pembentukan dan penegakan hukum. Misalnya, tindakan kekerasan melanggar sila kedua karena tidak mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi melanggar sila kelima karena merusak keadilan sosial dan merugikan masyarakat luas. Selain itu, pelanggaran hukum juga dapat bertentangan dengan nilai pertama karena tidak sesuai dengan nilai moral dan etika. Selanjutnya kita masuk dalam konsep kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting karena seseorang tidak dapat dihukum jika tidak memiliki kesalahan. Dalam hukum pidana dikenal prinsip gen start zone school, yang artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya meskipun seseorang melakukan suatu perbuatan, tetapi jika tidak ada unsur kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Kesalahan dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu kesenjangan dan kelalaian. Kesenjangan terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan dengan sadar dan memang menghendaki akibat dari perbuatannya. Sedangkan kelalaian terjadi ketika seseorang tidak berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang merugikan. Konsep ini sangat penting karena dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Selain itu, dalam perspektif Pancasila, penilaian kesalahan juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan.
Dan ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep penting dalam hukum pidana yang menjelaskan bahwa seorang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang sedang dilakukannya. Namun tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana otomatis dapat hukuman. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama harus ada perbuatan pidana yang dilakukan. Kedua, ada terdapat unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian. Yang ketiga, pelaku harus mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya tidak dalam kondisi gangguan jiwa atau keadaan yang menghilangkan kesadaran. Selanjutnya ada peran Pancasila dalam etika hukum. Peran memiliki peran penting sebagai dasar etika dalam penegakan hukum di Indonesia. Artinya hukum tidak hanya dijalankan berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral kemanusiaan. Pancasila mengajarkan bahwa setiap penegakan hukum harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, hukum harus bersifat adil bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Nilai moral juga menjadi penting agar hukum tidak hanya menghukum tetapi juga mencerminkan kebaikan keadilan dalam masyarakat. Dengan berlandaskan Pancasila, penegakan hukum diharapkan dapat berjalan secara adil, manusiawi, dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Selanjutnya kita masuk peran Pancasila dalam etika hukum. Peran Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar etika dalam penegakan hukum di Indonesia. Artinya, setiap proses hukum tidak hanya harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak hanya dituntut untuk menegakkan secara tegas, tapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya implementasi praktik dalam praktik. Nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam praktik menegakkan hukum sehari-hari. Penegakan hukum tidak boleh hanya berpegang pada aturan tertulis, tapi juga mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim memiliki peran penting dalam mewujudkan hal tersebut. Mereka harus bekerja secara profesional, tidak memihak kepada pihak tertentu. Dalam praktiknya, penegak hukum harus memperhatikan 3 prinsip, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, hak asasi manusia harus tetap dihormati agar tidak terjadi pelanggaran dalam hukum. Dalam studi kasusnya, yaitu saya ambil pencurian, sebuah studi kasus yang sering terjadi di masyarakat, yaitu pencurian yang dilakukan oleh karena faktor ekonomi. Dalam kasus ini, seorang remaja melakukan pencurian karena kondisi ekonomi yang sulit. Bahkan barang yang diambil adalah kebutuhan pokok. Secara hukum, perbuatan tersebut tetap termasuk tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi. Namun jika dilihat dari sisi moral dan kemanusiaan, kondisi ini perlu juga dipertimbangkan karena ia melakukan tindakan tersebut akibat keterpaksaan. Kasus ini menimbulkan dilema antara penegak hukum secara tegas dan nilai kemanusiaan. Dalam perspektif Pancasila, khususnya kemanusiaan dan adil. Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila kemanusiaan dan keadilan sosial, penegakan kasus ini seperti ini sebaiknya tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga mempertimbangkan kondisi si pelaku. Hanya analisis kasus dari aspek hukum, tindakan pencurian tetap merupakan pelanggaran yang harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Namun, jika dilihat dari aspek moral, tindakan tersebut dilakukan karena kondisi ekonomi yang sulit. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan terhadap niat dan keadaan pelaku, bukan hanya melihat perbuatannya saja. Selanjutnya kita masuk ke solusi. Solusi yang saya tambahkan ini yaitu pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif. Pendekatan ini merupakan cara penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, tetapi lebih menekankan pada pemulihan keadaan yang telah dirugikan. Dalam pendekatan ini, proses penyelesaian melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi bersama melalui musyawarah.
Tujuannya adalah agar kerugian yang terjadi dapat diperbaiki dan hubungan sosial yang terganggu bisa dipulihkan kembali. Selanjutnya kita masuk ke slide terakhir, yaitu di kesimpulan. Tindak pidana bukan hanya sekedar pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga melanggar nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak boleh hanya berfokus pada aturan tertulis saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek etika dan kemanusiaan. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam membentuk sistem hukum yang adil dan manusiawi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap proses penegakan hukum. Selain itu, dalam pertanggungjawaban pidana tidak hanya perbuatannya yang dilihat, tetapi juga unsur kesalahan dan kondisi pelaku. Hal ini penting agar keadilan dapat benar-benar terwujud. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar hukum dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ini daftar pustakanya. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.